Adab yang dimiliki oleh seorang guru itu bukan cuma sekedar dia mentransfer ilmu kemudian dia asal memberikan materi, tetapi tidak kemudian menekankan bagaimana kemudian pemahaman. Secara praktik amalnya kita berseberangan, maka hati-hati. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat dan sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali di Majelis Adab, sebuah kajian menjadi kebutuhan yang fundamental dalam kehidupan kita, dalam semua aspek. Bagaimana kita aspek dalam di kelas, kemudian kita berada di majelis, kita berada di kampus, kita berada di sebuah liqa, di mana seorang guru juga punya adab yang perlu diperhatikan. Dan ini sebuah penekanan di mana tema yang akan kita angkat pada kali ini adalah bagaimana seorang guru, seorang ustadz, seorang mubalik, seorang dai punya kewajiban untuk menyampaikan kepada muridnya benar-benar dan bisa dipastikan murid itu paham apa yang kita sampaikan. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, arsadana wa arsadakumullah. Maka adab yang dimiliki oleh seorang guru itu bukan cuma sekedar dia mentransfer ilmu kemudian dia pulang, bukan. Tetapi ada daunnya, ada rasa, ada message yang disampaikan yang kemudian itu benar-benar sampai kepada peserta didiknya, kepada santrinya, kepada audiennya. Sehingga kenapa kemudian dalam adab kita belajar itu ada open contact gitu ya, antara kemudian audien dengan ustadz. Ada kemudian komunikasi melalui panca indera. Ketika kemudian melihat jamaahnya ada yang ngantuk, diingatkan. Itu salah satu di antara tujuannya bahwa seorang ustadz, seorang guru, seorang mu'alim, seorang dai punya kewajiban untuk benar-benar memahamkan apa yang diharapkan yang kemudian paham kepada hal yang tersebut. Dan inilah jamaah sekalian yang akan jadi tema kita. Salah satu yang kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau memberikan sebuah nasihat yang sangat bagus, di mana beliau ketika mengatakan la tanalal ilma illa bisittatin. Jadi ilmu itu bisa kita gapai gitu ya, bisa kita dapatkan dengan 6 syarat. Di antara 6 syarat itu salah satu modalnya adalah bagaimana kemudian ustadz itu atau kita dalam proses belajar adalah tulus zaman, waktu menempuh pelajaran yang lama ya. Dan dengan adanya irsadul ustadz, dengan adanya kemudian seorang guru untuk mengajarkan kepada muridnya dan menekankan terkait dengan pemahamannya agar benar-benar paham dan dia mendapatkan ilmu. Karena faktanya jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, ada terkadang orang itu dia belajar ya. Tapi dia belajar 1 kitab, 2 kitab, 4 kitab, 5 kitab, 6 kitab sampai 10 kitab. Tapi faktanya terkadang mungkin secara amaliyah, secara praktik di lapangan dia sangat jauh dengan apa yang dia pelajari. Maka di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan adalah memang dia ya di saat dia belajar diganggu oleh setan yang tidak paham sama sekali. Ataukah yang kedua adalah kemungkinan seorang ustadz atau seorang dai atau seorang guru menyampaikan ilmu kepada mereka ya katakanlah mungkin tidak sungguh-sungguh. Ya asal mentransfer tapi tidak ada rasa. Asal memberikan materi tetapi tidak kemudian menekankan bagaimana kemudian pemahaman. Bukankah kita menyebut dalam sebuah perkataan para ulama bahwa al-ilmu bila amal. Jadi kalau kita punya ilmu tanpa kita amalkan dalam kehidupan kita, tidak action secara real nyata, itu seperti kasajarah bila samara. Seperti halnya adanya pohon gitu ya, yang besar, tapi nggak ada buahnya sama sekali. Ya, bagaimana kondisi ketika ada pohon gitu ya, tapi buahnya sama sekali tidak ada. Ini kan sebuah sesuatu yang sangat disayangkan. Sama ketika kita berbicara bahwa orang yang ketika dia belajar, maka seorang guru wajib menekankan untuk agar santrinya, audiennya, jamaahnya itu paham. Nah, dari pemahaman itulah kemudian lahir yang namanya amaliyah. Amal soleh, amal kebajikan, amal baik, kadang dengan ilmunya. Oleh karenanya, waspada dan hati-hati sampai kemudian Allah Ta'ala tegaskan, ketika kemudian semua akan dihisab ya. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As-sam'u wal basar wal fu'ad. Ya, kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Jadi semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari pendengaran, dari penglihatan dan dari hati. Berarti ketika di saat kita ngaji bersama dengan guru kita, dengan ustadz kita kemudian ditekankan di situ untuk memahami, kita sudah paham, tetapi secara praktik amalnya kita berseberangan, maka hati-hati. Ya, waspada dan hati-hati
karena kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama halnya juga dengan ustadz ketika dia menyampaikan kemudian apa adanya. Makanya apa sih bedanya guru yang ada di luar sana dengan kemudian guru yang sifatnya itu adalah halaqah ilmu, ngaji, menekankan atau sebutlah ustadz? Perbedaannya barangkali ya, barangkali ketika di luar hanya segera mentransfer ilmu, tetapi seorang guru benar-benar dia mengarahkan, mendidik agar dia paham dan bisa mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.